Betul sihir ya? Iya. Atau orang itu kena sihir. Iya. Kan iya. saya pakai istilah Iya, guys. tumbal. Hindari dari pemberian makanan supaya Nah. kita benar-benar pulih. Apakah makanan dan oleh-oleh yang dikasih Sarwenda kemarin dimakan nggak sama Ruben? Gak ada postingannya. Loh. Dimakannya apa disimpan nih? Loh. Kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue gitu. Waduh. Total keseluruhan tumbal tuh banyak juga berarti ya? 13 orang. Saya paham betul bahwa kondisinya harus ada banyak nyawa yang dikeluarkan untuk uang 50 miliar. Maka dengan ini saya dengan tulus bersedia menumbalkan banyak orang. Mbah sebut saja siapa namanya. Langsung gua bilang gitu. Orang kesurupan setan ya atau iblis ya. Iblisnya kaget denger dia mau, guys. Hah? Mau? Jarang-jarang ada orang mau menumbalkan puluhan orang nih. Waduh, serakah juga lu ya. Makanya iblisnya kaget. Jadi tumbal-tumbalan itu nggak mungkin orang random. Itu tumbalin itu bapak-bapak lagi beli bakso, itu tumbalin dong gitu. Nggak bisa. Tumbal-tumbalan itu udah pasti keluarga dekat. Soalnya kan kalau setan tuh kan nggak tahu yang mana iseng, yang mana enggak gitu. Yang datang ke tempat pesugihan terus melakukan ritual dan katanya itu hanya gimmick dan konten. Emang setan di sana ya, iblis di sana itu mengerti itu hanya konten. Kalau kalian sudah melakukan ritual di sana, otomatis kalian tuh sudah melakukan perjanjian dengan setan-setan di sana gitu. Mungkin secara tidak sadar kita tuh melakukan konten, tapi efeknya efek yang real gitu. Kayak kesehatan kita diambil, rumah tangga kita hancur. Renovasi rumah nggak selesai-selesai, bisa jadi gitu kan gitu. Kopi di rumah kita di kulkas tiba-tiba diambil orang nggak dikenal. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik? Oh, jadi banyak yang kirim? Ketawa lagi, senyum lagi guys. Sebelah Mbak Sarwenda yang pakai masker putih itu Mbak Fitri bukan. Waduh, Mbak Fitri yang di jejak backpacker itu maksudnya nggak bisa ketemu anak. Ceritakan itu Waduh. pada teman dekat kamu, siapapun itu, jangan kamu pendam. Rasanya ceritakan itu kepada teman dekat. Kenapa tidak mengatakan ceritakan itu kepada pasangan kamu? Nah, Kayla nggak dapet kemarin karena belum bikin kaos. Oh my god. Ruben udah tahu, akhirnya ngaku dia nggak makan makanan pemberian Wendah yang dikasih kemarin. Ternyata dia udah curiga selama ini. Apa seperti itu? Jadi kita masih update kasus kejanggalan dari Sarwenda dan juga Ruben ya. Ada beberapa informasi terbaru guys, yang dimana kemarin ini kan sempat ya kita lihat bahwa ada narasumber dari backpacker ya, Mbak Fitri ini katanya sakit parah. Nah di sini banyak banget teman-teman yang peduli ya dan minta kita up kasusnya terutama ke Ustadz Faizar ya, supaya Mbak Fitri ini bisa diruqyah gitu. Karena kalau kalian tahu ya, Ustadz Faizar ini juga meyakini Ruben ini terkena sihir. Nah, dan juga Ruben ini kayaknya ya, dia selama ini udah tahu bahwa sihir yang dia dapatkan dari seseorang. Karena itu dia nggak pernah mau terima makanan dari seseorang yang dia curigai. Apakah kemarin makanan dari Sarwenda sebelum umroh dia juga nggak makan? Kita lihat aja guys, beberapa informasi menarik ini guys. Sihir itu kalau memang betul sihir ya, Iya. itu biasanya bersarang antara di sini sama di sini. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikertekin ya. Jadi kayak pengen dikertekin mulu. Maksud. Badan sakit banget gitu. Gelisah. Tapi nggak tahu apa yang dipikirin. Oh betul. Nggak tahu. Kerjaan baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Nggak tahu apa yang dipikirin. Indikator orang itu kena sihir. Iya. Kan iya. saya pakai istilah Iya, guys. tumbal. Iya. Tumbal guys. Gangguan tidur selama ini Ada. mimpi alhamdulillah. atau insomnia nggak bisa tidur itu. Lebih nggak bisa tidur. Keanehan di tempat bisnisnya waktu itu apa? Wah banyak kejadian-kejadian yang segala ada bungkusan kepala babi, Oh, terus kucuran darah di depan toko, bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Jadi iya. dia itu kan salah satu menyingkapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Saya tertarik yang kepala babi. Ini masuk ke M ya, ke media sihir. Karena hal Iya. yang nggak dicurigai, hal yang dicurigai. Apa itu Iya. misterius kan? Jangan pakai ini. Kalau bisa setahun ini jangan begini. Nah dia kali ngedukunin lo. Dia kali ngedukunin lo. Iya jangan-jangan ya kan kita nggak tahu juga. Dukun sakti, Ciri-ciri itu. paranormal, ada ya, ada di Gunung Jingkring, ya, apa aja dilakuin, ya maksudnya
Sekeliling betul kata Pak Ustadz. Sekeliling itu berpengaruh banget soalnya. Bener. Oh, ini petunjuknya guys, Jangan- sekeliling guys. Pakai ini. Kalau bisa setahun ini jangan begini. Nah dia kali ngedukunin lo. Dia kali ngedukunin lo. Iya jangan-jangan ya kan kita nggak tahu juga. Iya. Nggak ada Iya, kejuntrungan betul, tiba-tiba. Karena kita nggak ngasih reaksi. Hmm. Dia mencoba lewat sok menenangkan diri. Sok menenangkan Nah, diri. taunya, dan terus Petunjuk, kalau guys. aku nih hindari dari pemberian makanan supaya Nah. kita benar-benar pulih. Karena ada juga kan dia masukin lewat makanan tuh ada. Hmm. Atau minuman, ini air lu dikasih nih, iya kan? Sama Abah Sakti, sama ini, iya kan? Nah lu kagak tahu jangan-jangan tuh airnya memang buat nyumpain lu. Kalau yang nggak pernah ngalami kejadian, nggak akan tahu Pak Ustadz. Iya nggak? Jadi dia baru tahu tentang sihir itu setelah dia pelajari. Oh ternyata sihir itu, iya itu nyata. Wah, itu udah guys, statementnya Ruben mengatakan sihir itu nyata. Dan dari statementnya dia ada beberapa poin yang kalau kita kaitkan dengan benang merah yang dia alami, yang diduga juga dengan mantan istrinya. Nah, teori konspirasinya ini bagus banget. Yang pertama adalah di mana dia sekarang sudah meyakini bahwa orang-orang sekelilingnya itu sangat berpengaruh. Dugaannya selama ini yang dia ceritakan bahwa saya juga punya nih rahasia-rahasia dari tanda kutip juga mantan bini. Apakah salah satunya adalah tentang hal yang kita curigai, masalah tumbal-tumbalan dan juga pesugihan? Nah, ini pertanyaan kita. Lalu dia juga cerita di sini bahwa orang-orang terdekat itu melarang dia atau menenangkan dia. Dia bilang ya, ada kode-kode menenangkan dia supaya jangan ini, jangan itu gitu. Jangan panik, jangan ini, jangan-jangan lu lagi yang ngedukunin. Nah, di mana video kalau kalian nonton kemarin, dia cerita dulu waktu masih sama Sarwendah, orang yang nenangin dia itu ya Sarwendah. Terus di mana waktu dia mandi ada darah ngucur, ada darah di mana-mana, ada langkah-langkah kaki, Sarwendah selalu bilang, itu cuman tikus lewat. Oh, ini darah nggak apa-apa, kita lapin aja. Nah, ini teori konspirasinya adalah banyak yang curiga, apakah Ruben ini mengkode-kodekan ke arah situ? Nah, yang menenangkanmu adalah orang yang ngirimin. Nah, itu pertanyaan kita juga, guys. Dan apalagi dia bilang tadi, sekarang saya lebih hati-hati kalau ada orang ngasih makanan, minuman. Wah, itu lebih baik jangan dimakan lah. Nah, ini kan juga dikait-kaitkan dengan kemarin Sarwendah ketemu Ruben ngasih oleh-oleh ya, oleh-oleh dari Singapura. Yang kita tahu, yang Lesku tahu nih, oleh-oleh tersebut yang warna kuning, itu kayaknya snack kulit ikan deh. Telur asin yang namanya Irvin. Nah, dia juga meyakini, jangan-jangan kalau ada orang ngasih makanan, tahu-tahu di makanannya ada sesuatu gitu. Nah, berarti kan pertanyaan kita, apakah makanan dan oleh-oleh yang dikasih Sarwendah kemarin dimakan nggak sama Ruben? Nggak ada postingannya. Loh. Dimakannya apa disimpan nih? Loh. Ini pertanyaan kita semua ya, gitu. Atau dikasih karyawan? Kalau karyawannya yang makan sekarang ada sakit nggak ke Ruben? Loh. Ada sakit tenggorokannya karena makanan-makanan kering keenaan dan kebanyakan? Nah, ini pertanyaan kita semua. Di sini emang kayaknya Ruben udah tahu sesuatu guys ya. Apakah ada hubungannya teori konspirasi ini? Atau cuma kebetulan semata? Nah, kalau ini kalian lihat di komen-komennya ayahnya Sarwendah meninggal kenapa ya secara tiba-tiba begitu. Nah itu nggak tahu ya, mungkin ada sakit yang kita nggak tahu gitu. Nggak taunya bininya yang ngerjain. Loh. Yang ngerjain kerjaannya Ruben waktu dia lagi sakit. Mungkin yang balas-balasin chat klien apa-apa. Nah gitu dulu mungkin ya. Nah udah hartanya dikeruk, tenaganya diperas, malah mau dijadikan tumbal yang sangat sadis dan kejam. Waduh. Jangan-jangan yang mau numbalin mantannya soalnya pernah ke Gunung Kawi. Wow. Papanya S kan juga baru meninggal sampai Ruben ngeliat dia bilang pencitraan sama anaknya sendiri. Loh. Mungkin maksudnya mau menumbalkan tenaganya Ruben, waktunya Ruben gitu. Untuk ngurusin perkara ini ya gitu. Kan perkara ini jadi panjang gitu. Harusnya simpel-simpel aja kan gitu. Orang Ruben cuma mau ketemu anaknya doang. Tapi susah itu dan disuruh ke rumahnya kan siapa yang mau balik ke rumah itu yang Ruben merasa rumah itu udah jadi kastil dari makhluk-makhluk halus yang mengganggunya. Loh. Jangan-jangan di rumah itu ada ratunya lagi. Ratu makhluk halus. Ini nanti pertanyaan kita ya. Nggak cuman itu. Nah, Jordi kemarin kan bilang dia iseng 5 juta ngeluarin duit buat pesugihan. Nggak cuman sekali ternyata guys. Jordi ini dari jejak digital diduganya dia berkali-kali ke dukun-dukun yang beda untuk nyoba-nyobain pesugihan ini guys. Ini kayak orang judol nyoba-nyoba berhadiah. Kalau berhasil lanjut, kalau kagak stop. Kayak gitu ya, ini kita lihat bareng-bareng guys. Kamu orang serakah, kamu minta uang 50 miliar. Iya,
Gimana ya mbak, saya butuh banget, jawaban gue tuh bakal kayak, iya saya butuh banget nih 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue gitu mbak. Waduh. Total keseluruhan tumbal tuh banyak juga berarti ya? 13 orang. 13 orang. Yang kerja semua. Gila sih. Tapi nggak pernah ke-up loh, kayak sopir si Anu meninggal, sopir artis ini meninggal, nggak pernah ke-up. Jadi tertutup aja gitu? Tertutup aja. Tapi Iya. aku pernah ngeliat ibu ngasih amplop tebel segini nih. Ngasih amplop Ngasih ke tebel. Iya, dia bilang uang bela sungkawa. keluarganya gitu. Iya, terus terima kasih ya, maaf mungkin terjadi aku dia kurang tidur apa, jadi ada sakit nggak ketahuan gitu. Tidak apa-apa mbak, saya paham betul bahwa kondisinya harus ada banyak nyawa yang dikeluarkan untuk uang 50 miliar. Maka dengan ini saya dengan tulus bersedia menumbalkan banyak orang. Mbak sebut saja siapa namanya, langsung gua bilang gitu. Wah, udah dia ngomong pakai bahasa apa gua nggak ngerti deh. Tiba-tiba keluar, masuk lagi Dayang. Cantik gitu, bentar lagi nih Dayang. Udah masuk Dayangnya lupa deh namanya siapa gitu ya. Kan gue juga nggak begitu hafal ya. Lama dong prosesnya ini ya? Lama banget. Tapi kakak nggak kelihatan kan, karena gelap Enggak kan? kelihatan. Waduh, itu dah guys. Dari tayangan Ruben ini, siapa Jordi ini, dia katanya pernah juga. Kan kemarin dia bilang iseng 5 juta tuh, mau coba-coba. Terus di sini juga dia bilang juga ke beberapa orang pinter katanya untuk pesugihan. Dan syaratnya adalah harus tumbal puluhan orang. Mau nggak? Mau. Demi dapat duit 50 miliar, mau saya menumbalkan puluhan orang, sebut saja gitu. Siapa yang perlu saya tumbalkan? Nah, jadi kalian lihat ya, ekspresinya orang yang kesurupan ini, kan berarti orang kesurupan setan ya, atau iblis ya. Iblisnya kaget denger dia mau guys. Hah? Mau? Jarang-jarang ada orang mau menumbalkan puluhan orang nih. Waduh, serakah juga lu ya. Makanya iblisnya kaget. Kalau syaratnya menumbal puluhan orang dan dia mau, berarti kan puluhan orang ini nggak mungkin orang-orang yang nggak dia kenal ya. Ya pasti ada keluarga. Kalau dari mistis-mistisan gini kan, teori konspirasi kan, ada keluarga, ada teman, ada kerabat. Jadi tumbal-tumbalan itu nggak mungkin orang random, itu tumbalin itu bapak-bapak lagi beli bakso, itu tumbalin dong gitu. Nggak bisa, tumbal-tumbalan itu udah pasti keluarga dekat. Dan di sini ketika ditanya apakah syaratnya untuk 50M mau, dan Jordi bilang mau gitu. Masalahnya kan kalau setan tuh kan nggak tahu yang mana iseng yang mana enggak gitu. Mungkin Jordi iseng kalau ternyata dia bilang mau, terus setannya ngedil, oke deal ya gitu. Yang orang-orang terdekatnya dong yang kena tumbal. Nah, ini pertanyaan kita ya. Terus dengan videonya Jejak TPKR kemarin, dari ceritanya Mbak Fitri, sama juga ada kebetulan dan kemiripan dari cerita ini gitu. Dimana dari ceritanya Jordi dan ceritanya Jejak TPKR ini memang benar untuk mendapatkan kesugihan, kehartaan, kekayaan itu memang perlu tumbal yang banyak. Dari sini ada belasan, ketika ditanya Jordi Onsu ada puluhan gitu. Cuman dari dua cerita ini memang ada kemiripan syarat untuk jadi tajir atau mendapatkan uang yang banyak gitu. Sama-sama menumbalkan belasan sampai puluhan orang. Kalau dari komen-komennya, yang lihat plot twist banget, ternyata adik sendiri iri kesuksesan kakaknya. Kalau memang benar ya, tapi kan ini cuma cerita aja, cerita dari Jordi yang menurut Jordi ini tidak dia lakukan gitu. Ternyata ini rahasia besarnya, loh. Ternyata adiknya sendiri, adiknya sendiri yang syuting ke Gunung Kawi gitu maksudnya. Oh, sejalan sama Sarden. Kan ada komen yang menurut Let's Go tuh agak masuk akal ya, karena di sini komennya bilang iseng. Tapi seniat itu sampai bayar 5 juta, jujur janggal. Mana ada yang namanya iseng mau ngeluarin duit sebanyak itu? Makanya ada istilah iseng-iseng berhadiah, betul. Jadi ceritanya mau membersihkan diri tapi malah terlihat wow. Atau maksudnya iseng-iseng kalau berhasil lanjutin gitu ya, Uncle. Tanda tanya. Nah, ini pertanyaan ya gitu. Ya benar juga ya. Kalau kita misalnya judi lah gitu. Judi kan diawali dengan iseng-iseng ya. Kalau berhasil kita lanjut. Kalau nggak berhasil kita lanjut juga sampai iseng-isengnya berhadiah beneran. Makanya ada orang kecanduan judol gitu. Apakah ada orang kecanduan pesugihan? Nah, kalau berhasil pasti biasanya kecanduan dong. Kita nggak tahu juga nih. Banyak orang yang penasaran. Emang seiseng apa sih, sepenasaran apa sih sampai iseng-iseng ngeluarin duit jutaan dan menyanggupi segala syarat untuk dipenuhi mendapatkan uang ini? Nah, ini pertanyaan kita semua.
yang datang ke tempat pesugihan terus melakukan ritual dan katanya itu hanya gimmick dan konten. Emang setan di sana ya, iblis di sana itu mengerti itu hanya konten. Kalau kalian sudah melakukan ritual di sana, otomatis kalian tuh sudah melakukan perjanjian dengan setan-setan di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang dikejar gitu, misalnya ada yang mau dikorbankan atau apa, ya wajar saja. Emang setan mengenal dunia konten kreator? Enggak gitu kan ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan dan sudah melakukan ritual ya di tempat pesugihan, itu secara otomatis sudah melakukan perjanjian dengan setan. Jadi hati-hati, jangan suka sembarangan pergi ke tempat seperti itu. Waduh, bener coy. Bener juga. Masalahnya kalau setan atau iblis ini kan dia nggak ngerti konten ya. Ataupun kita sebagai manusia berlindung di balik kata konten. Oh, ini cuma konten kok, buktinya direkam gitu. Tapi ritualnya beneran. Ya, jadi perjanjiannya beneran. Nah, ini pertanyaan kita ya, ketika si setan ini butuh tumbal, yaitu mungkin diduga orang-orang terdekat, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal, atau kesehatan kita. Itu kan berarti setan juga nggak ngerti konten ya. Ngedil aja. Syarat untuk ngedil ya seperti ini, datang ke gunung, melakukan perjanjian pesugihan, ada sesajennya gitu. Yang cuman ngerti konten kan kita doang, manusia. Setan nggak ngerti. Mungkin secara tidak sadar kita tuh melakukan konten, tapi efeknya efek yang real gitu. Kayak kesehatan kita diambil, rumah tangga kita hancur. Renovasi rumah nggak selesai, bisa jadi gitu kan, gitu. Kopi di rumah kita di kulkas tiba-tiba diambil orang nggak dikenal. Bisa jadi kan, ada banyak gitu hal-hal yang kita tidak mengerti karena masalah konten doang gitu. Nah, apakah seperti itu nih pertanyaan kita semua ya? Dan apalagi masih guys, ternyata di beberapa video mistis ini netizen masih salfok juga tentang Sarwendah ini, yang masih ketawa-ketawa waktu ada katanya Ghost Ranger melakukan penelusuran di rumahnya sekitar 4 tahun lalu guys. Perhatikan ekspresi Sarwendah saat Ghost Ranger penelusuran di rumahnya 4 tahun lalu. Oh, jadi banyak Ketawa-ketawa deh guys. Depan ya? Semuanya tegang. Banyak. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik? Oh, jadi banyak yang kirim. Ketawa lagi, senyum lagi nih guys. Kan lu nanya. Kirim apa? Ketawa lagi, kirim apa gitu. Nah, di sini juga netizen salfok sama ekspresi Wendah yang ketawa-ketawa guys itu. Karena menurut Let's Go, ini akan ada video nih. Nah, di sini kan Wendah kesurupan nih. Wendah pernah kesurupan juga, pernah mendapatkan hal-hal mistis gitu loh. Nah, kalau biasanya orang-orang ketawa dengan hal-hal seperti ini, otomatis kan dia tidak pernah mengalami atau dia tidak percaya sama sekali, atau merasa hal-hal mistis atau sihir ini adalah lelucon gitu. Nah, tapi ketika kita lihat video ini, di mana Sarwendah ini kayak hampir nggak bisa napas, kesurupan, berarti kan semua yang diceritakan Ruben, yang dialami Ruben pada saat masih menjadi suaminya, itu adalah hal-hal yang benar-benar nyata. Kesakitan yang dialami Ruben itu hal-hal yang benar-benar nyata. Tapi di beberapa kali Ruben cerita tentang hal mistis, di beberapa kali podcast yang ngomong tentang mistis ini, Sarwendah ini selalu tertawa dan seberani itu loh. Nah, pertanyaan kita, apakah memang Wendah ini orangnya ceria, selalu tertawa? Apapun keadaannya dia selalu tertawa, nah pertanyaan kita ya. Atau dia nggak percaya dengan hal-hal gaib dan mistis seperti ini. Nah, tapi dia kesurupan juga. Nah, ini kan kayak dua orang yang sangat-sangat berbeda gitu loh. Ataukah kesurupan ini cuma pura-pura? Ini pertanyaan kita semua guys. Kesurupannya yang pura-pura atau empatinya yang pura-pura? Nah, ini pertanyaan kita. Dan kalau kalian lihat lagi ya, di sini ya ada yang curiga juga nih. Nah, kalian lihat mbak-mbak yang berjilbab ini dan juga video ini. Nah, di sini ada yang nanya juga nih. Serius mau nanya nih, yang di sebelah Mbak Sarwendah yang pakai masker putih itu Mbak Fitri bukan? Waduh, Mbak Fitri yang di jejak backpacker itu maksudnya. Ini pertanyaan kita ya, gitu. Netizen yang bertanya. Nanya juga, itu Mbak Fitri ya di sebelahnya. Nah, apakah iya itu Mbak Fitri atau bukan? Nah, kita juga penasaran ya, gitu. Oh, ini waktu di Brownies guys, dulu. Kayaknya dia masih sama Sarwendah deh. Wah, itu dia guys. Masalahnya di sini, pesannya ceritakan itu kepada teman dekat. Kenapa tidak mengatakan ceritakan itu kepada pasangan kamu? Nah, ini pertanyaan kita guys. Kenapa harus teman dekat? Apa pasangannya tidak dipercaya? Nah, apakah
peramal ini, Wirang ini mencurigai pasangannya ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu nggak bisa diajak ngomong gitu. Ketika ngomongin mistis, pasangan saya ketawa mulu. Apa seperti itu ya di pertanyaan kita. Ketika saya ceritain ada makhluk besar, ada ular, ada darah, pasangan saya ketawa mulu gitu. Nggak serius kayaknya. Nah, makanya disuruh ngomong sama teman dekat. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Atau pasangannya sibuk ngurus anak. Tapi netizen di sini juga curiga ya. Oh, kenapa harus sama teman dekat? Kenapa tidak sama pasangan? Nah, menurut kalian kenapa guys? Karena dari jejak-jejak digital ini, semakin kita rekatkan satu persatu dari 7 tahun lalu, 4 tahun lalu, ini sekitar 4 tahun lalu kayaknya, sampai sekarang, kok banyak banget tentang pesugihan dan tumbal ini yang ada kemiripan dan kebetulan dengan hal yang dialami oleh Ruben. Apa semua orang yang pesugihan ini punya cerita yang sama dengan yang dialami Ruben? Nah, ini pertanyaan kita. Kalau memang benar ada, berarti memang Ruben kena sihir dia. Kena sihir penumbalan dan pesugihan. Nah, masalahnya siapa itu gitu. Kita masih nggak tahu sampai saat ini ya. Kita nih nggak tahu ya sampai saat ini kalau memang ada sihir tumbal pesugihan. Kalau ada, siapa sih orangnya? Karena kita semua nggak tahu, ya kan? Nggak tahu gitu loh, ya bener kan? Nah, mungkin keluarga dan teman-teman dan kerabat Ruben juga nggak tahu siapa orangnya gitu. Semoga Ruben sehat-sehat terus lah. Dan berita terbaru guys, ini ada CEO guys. Katanya lagi makan. Nah, katanya makanan mangkok yang dipakai makan ini, itu katanya dipakai Ruben sering buat cuci tangan guys. Ini lihat ya. Itu mangkok yang sering Ruben pakai buat cuci tangan. Betul, coba cek YouTube. Ruben kalau mau makan pakai tangan, pasti cucinya di mangkok itu. Mangkok bekas kobokan tangan Ruben juga dirasa semakin gurih. Netizen ada-ada aja. Tapi let's go nyari ya gitu. Di Let's Go sih nggak dapet. Ruben waktu ngobok-ngobok tangan pakai mangkok ini. Di Let's Go cari-cari nggak dapet. Tapi mungkin ada ya. Coba kalian tag Let's Go kalau nemu videonya. Komen-komennya, jangankan mangkok bekas Ruben, bahkan fofok bekas Ruben aja disikat. Fermentasi kulkas. Di kulkas kalau kita bahan makanan kita diamin kadang-kadang berfermentasi dia. Jadi rasa makanan akan berubah. Jadi fermentasi di kulkas gitu maksudnya. Fofok ya. Brengsek juga kamu komennya. Netizen walaupun nggak digaji tapi rela kerja 3 shift ya. Siang, sore, malam gue di. Tag gue kalau udah nemu video kobokan Ruben, please. Let's Go juga tag Let's Go dong gitu. Aku kasih lihat kalian aja dikit ya, pengerjaan buat mereka yang suka ngomongin aku. Kamar mandi juga lagi direnov habis-habisan tuh. Ini renov nanti guys. Kalau rumah aku udah jadi full, rooftop aku udah jadi, live house-nya udah jadi, akan lebih sering live-nya di sini. Wah, itu katanya CEO ngerenov rumah dia guys gitu. Ini kalau komen-komennya baru dapat duit ya, makanya bisa renov dulu. Dapat duit renovasi dari Sarmendah pasti ini. Nah, masalahnya kan kenapa orang yang dekat sama Sarmendah kerjanya ngerenov mulu ya gitu. Kalau kita nonton kemarin podcastnya, ada salah satu paranormal bilang pesugihan kandang bubrah apa baru berubah gitu, bubrah mungkin ya gitu. Itu dimana pesugihan yang setiap kalinya harus merenovasi gitu loh. Tapi semoga CEO ini tidak terkena pesugihan atau tumbal renovasi ya. takutnya kan kita cerita mirip sama Ruben gitu. Udah punya rumah, renovasi mulu. Nah, diduganya orang-orang seperti kita yang mempercayai alam gaib, apa Ruben ini terkena pesugihan berubah? Disuruh renovasi mulu. Sama siapa tuh disuruh? Nah, kalau Gio ini renovasi disuruh sama siapa Gio? Apa ada orang yang request untuk renovasi? Nah, ini pertanyaan kita semua ya gitu. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini guys? Tulis pendapat kalian di bawah dan di kolom komen. Apa kalian punya teori konspirasi lagi yang mirip dengan kasusnya Ruben ini? Kalau kalian punya, tulis di kolom komen dan Let's Go pasti baca-baca kolom komentar kalian gitu. Thank you banget buat Suliawati gitu atas supportnya dari Singapura. Wendah udah hilang akal sehatnya. Waduh. Ya, karena kan sekarang dia lagi ada banyak problem ya. Jadi mungkin nggak sehat-sehat banget, kesehatan dan juga akalnya gitu. Maksudnya kan gitu. Baik hati kamu ya. Tuh, Let's Go ini yang capek nih belok-belokin terus ya. Belok-belokin tangan gitu. Karena kan Let's Go sedikit cong. Saya capek guys. Kalau kalian suka dengan video ini ingin memberikan support, ada link Sabaria atau di super tanknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.